juga toko-toko souvenir ada semua Ya gitu betul, ya Bang ya. betul Kak. Oh berarti udah merajai pasar lokal juga nih. Kalau Jas Raja ya. enggak lah, lagi berusaha untuk bareng sama sejajar sama yang lain. Oke. Lalu Bang, ada nggak sih kita menggunakan pemasaran melalui digital? Ya. Misalkan dikirim melalui marketplace gitu, ada nggak sih Bang kayak gitu pemesanannya? Ya, memang kita lebih banyak yang menggunakan metode itu adalah kawan-kawan distributor kita yang memang tanpa kita tahu, nah udah tiba-tiba ada di marketplace A, itu ini tiba-tiba udah ada di marketplace yang lain. Itu kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang memasarkan. Kalau kita sendiri ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Bukalapak. Nah, dan memang kita perlu lakukan itu gitu. Yang sering mah lewat WhatsApp. Oh, via WhatsApp ya? Meng order meng, udah habis kopi paling begitu. Instagram atau Facebook yang sederhana. Ternyata gitu. sudah memanfaatkan itu ya Bang untuk Manfaatin ini itu. ya. Lalu Bang, untuk usaha yang digeluti ini nih udah kayak membantu masyarakat sekitar nggak sih Bang? Misalkan mempekerjakan masyarakat sekitar atau apa gitu-gitu Bang? Ya, jadi memang ini sesuai sih sebenarnya dengan nafasnya Anjo Siakop Lampung, yaitu bersama-sama pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat dan melestarikan budaya. Jadi itu tertuang dalam visi dan misinya Anjosia sendiri. Visi kita adalah menjadi salah satu produsen kopi robusta terbaik di Lampung. Dan ada beberapa misinya ya. Salah satu misinya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi bagi masyarakat, bahkan dunia pendidikan. Makanya kita sangat welcome dengan beberapa mahasiswa atau perguruan tinggi yang mau sharing dengan kita dengan SMK. Bahkan sekarang sedang ada praktek kerja lapangan dari SMK Negeri 2 Metro. SMK Negeri 2 Metro ini merupakan salah satu SMK pusat keunggulan atau SMK unggulan di Lampung. Nah, jadi kita kerjasama karena memang komitmen kita terhadap masyarakat. Di samping itu juga memang tenaga kerja kita hampir semuanya memang warga yang ada di lingkungan rumah produksi Anjosia Coffee di Kemiling. Oh, berarti yang kerja kebanyakan warga sekitar situ ibu-ibu apa bapak-bapak apa gimana sih Bang? Pengen tahu nih. Kebanyakan emak-emak. Kebanyakan ibu-ibu ya sekitar situ ya. Iya, betul. Itu berapa banyak Bang? Kalau dulu belasan, kalau sekarang sudah karena pandemi dan karena kondisi tertentu ya, ada kondisi yang memang nggak bagus sehingga tenaga kerja kita kurangi sehingga hanya bersisa 4 orang. Bersisa 4 orang ya Bang ya. Iya. Nah tadi ada disinggung-singgung masalah pandemi ini Bang. Gimana sih Bang ketika pandemi ini banyak sekali kan UMKM yang terdampak. Kalau Abang gimana kok bisa sampai terus bertahan nih? Apa sih Bang kiat-kiatnya itu Bang? Kiat-kiatnya tawakal. Artinya kita coba ikhlas saja ya karena memang kondisi ini kan bukan hanya Anjosia Coffee atau Anjosia Coffee Lampung saja yang mengalami, tapi semua sahabat-sahabat pelaku industri atau pelaku UKM yang lain, bahkan ada bidang yang lain yang merasakan terdampak dengan ini. Tapi ya memang sedapat mungkin kita memang sebagai pelaku usaha ya sedapat mungkin harus fight begitu untuk gimana kita bisa bertahan. Ya caranya gimana? Ya tadi saya sudah sempat singgung, mengurangi biaya operasional kita dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja. Berikutnya apa lagi? Ngirit. Gimana caranya pengeluaran kita bisa kita kurangi sehingga yang penting bisa jalan. Itu. Berikutnya apa lagi? Menghibur diri. Menghibur diri bikin taman segala macam karena memang jualan kita drop sekali. Mungkin kawan-kawan juga angkanya lebih kurang sama lah. Drop sekitar 80-90%. Sampai 80-90%. Sebegitu besarnya. Enggak ada jualan jatuhnya. Dulu ya waktu pandemi waktu sekitar setahun atau berapa. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai beranjak normal lagi dan itu yang patut kita syukuri. Selanjutnya ya kita galakkan lagi hal yang baik ini apa? Zaman now, online. Online benar-benar. Itu sih solusi kita. Oke. Berarti Bang kalau misalkan ini udah agak membaik ya, membaik untuk penjualan.
kalau 1 bulannya nih Bang, ini bisa berapa sih yang diproduksi dan juga berapa banyak ketika dijual gitu omsetnya gitu Bang? Iya. Jadi memang di masa lalu bahkan ya di awal-awal kita menjalankan usaha, omset kita relatif cukup baik untuk pemula ya. Namun karena pandemi ini sendiri yang membuat kita agak sedikit kurang nyaman, sehingga omset kita menurun. Dan sekarang kalau bicara apa ini, kilogram atau rupiah? Bisa dua-duanya nih. Gambarannya ini hanya sebatas ya buat beli bensin sama beli makan lah, sekitar 10 sampai 15 juta per bulan. Per bulannya ya Bang Iya. ya. Terus Menurun banget. kalau untuk per piece-nya, Iya. per bulannya berapa piece yang terjual gitu? Berarti kalau piece berarti sekitar berapa ya? Ngitung dulu saya ini. Lupa bawa kalkulator lagi. Iya, iya. Sekitar berapa ya? Karena ada beda-beda, ada yang 100 gram, ada yang 200 gram, 500 gram kan beda. Jadi kalau hitung piece kira-kira dengan asumsi 1 kilonya anggap saja 200 gram semua, berarti 5 ya. 5 berarti sekitar 500 piece mungkin ya. 500 piece berarti kiloannya sekitar berapa tuh Bang? 100 kilo. 100 lebih kilo. kurang. Setiap bulan 100 kilo ke rutin gitu ya Bang ya? Kalau bicara dagang kan kadang turun. Oh kadang turun naik ya sesuai ini. Di bawahnya 100 kilo, di atasnya sedikit. Ya, kan gambarnya itu. Kadang-kadang kalau lagi bagus, apa kata kawan rezeki macan ya, tiba-tiba bisa 200 kilo. Gitu. Kadang-kadang begitu. Bang, ini aku penasaran juga. Abang ini kan ngambil dari petani ya untuk biji betul. mentahnya ya Bang ya. Itu petik merah dong Bang, apa gimana? Ya, jadi standar kita petik merah. Artinya memang fine robusta. Jadi bukan hanya tadi sumber, ini menjadi keunggulan dari Anjosia Coffee sendiri juga. Bukan hanya sumber bahan bakunya yang terbaik di Lampung, bukan hanya petani kita yang memang sudah profesional ya, mitra petani kita ya. Berikutnya adalah petik merah. Jadi kita dan memang petani kita yang menjadi mitra ini sudah tahu bagaimana penanganan dari green bean yang apa namanya petik merah tadi. Gitu. Kalau ngambil dari petani biasanya berapa banyak sih Bang? Berapa kilo atau berapa ton gak nih? Kalau ton amin ya, artinya mudah-mudahan ke depan ya. Kalau kita biasa order paling ya 300 kilo lah. 300 kilo. Gitu. Kadang-kadang juga 100 kilo aja ini Bu lagi banyak nih barangnya gitu. Kadang-kadang ya 50 kilo. Tergantung situasi dan pesanan ya Bang ya. Betul. Terus Bang, apa ya yang terakhir nih Bang, kan tadi kita bisa lihat kalau Anjosia ini visi misinya yaitu memperkenalkan kopi Lampung ya Bang. Nah, bagaimana sih cara lain Abang untuk memperkenalkan Lampung melalui kopinya ini Bang? Ya, jadi ini bahasa kami yang kebetulan saya ini pesan dari nenek moyang kami. Lohot bahasanya, lohot itu nasihat. Mak kam siapa lagi, mak ganta kapan lagi. Artinya kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi untuk melestarikan adat dan budaya. Jadi untuk memperkenalkan Lampung itu kesempatan emas bagi saya melalui produk-produk Anjosia Coffee. Mungkin Kak Ruth bisa lihat ikon-ikon yang ada pada label kemasan. Itu kental banget. Ini ya Bang. Kental banget dengan Lampung. Ini contoh ya. Ini Anjosia Coffee Platinum contohnya sama, itu beda-beda. Ada gambar khusus ini batu kapal ini contoh. Ikonnya batu kapal. Batu kapal itu apa itu Bang? Salah satu objek wisata di Kecamatan Cukubala, Kabupaten Tanggamus. Saya pengen kenalkan ini kepada masyarakat lewat kopi Anjosia. Gitu. Bagus tempatnya, seperti kapal Gunung Krakatau ya. Itu Gunung Krakatau untuk cap gajah. Untuk yang gold dia ada Menara Siger. Oh, saya baru lihat Baru ini. perhatiin ya? Baru perhatiin. Nah, ini yang Kagah atau Kopi Lanang ada itu. Bandar Lampung. Bandar Lampung, Tugu Adipura. Tugu Adipura, Nah, ini satu. Yang kedua apa? Ini ada tapis. Oh iya. Tapis benar, motif pucuk rebung. Iya, pucuk. Punyanya Pepadun ya. Berikutnya apa lagi? Di sini ada aksara Lampung. Oh iya. Mupipai. Di nama Platinum di sini ini aksara Lampung, Platinum. Berikutnya logonya sendiri jelas ya. Gajah ya. Maksudnya Siger ya. Sigar, Sigoh kata orang Lampung.
Berikutnya ini juga Lampung Treasure Sumatera. Iya. Berikutnya lagi apa? Ini logo usaha atau Anjas Yakob Lampung itu tapis motif kapal. Oh. Berikutnya apa lagi? Ya itulah gambarannya ya. Banyak ya, baru baru merhatiin nih ya. baru perhatiin. Yang menarik tuh ini, kita bisa ngelihat icon-iconnya Lampung Iya ya. betul. Icon-icon Lampung di sini, dan juga kita bisa lihat ternyata ini loh, kita Lampung ada aksaranya. Iya. Iya kan? Itu. Jadi itu yang kita mau kasih tahu ke masyarakat di luar Lampung bahkan ya, bahwa Lampung itu punya aksara Lampung gitu. Benar. Itu sih. Bang, apa sih pesan-pesannya untuk masyarakat Lampung supaya tetap menggunakan dan juga bangga menggunakan produk-produk asli Lampung gitu, Bang? Pesan-pesannya apa nih? Ya, jadi sebetulnya memang tren ya. Kadang-kadang kita itu bangga sama sesuatu yang dari luar. Ya, bangga dari negara ini. Padahal itu barang kita juga kan begitu. Termasuk juga antar daerah, kita suka konsumsi produk-produk yang non Lampung. Padahal kalau ngambil di Lampung, apa sih yang nggak ada di Lampung gitu ya? Kopi terbaik ada di Lampung. Berikutnya pisang-pisang kepok yang bagus-bagus dan berbagai varian jenis pisang contohnya itu di Lampung tempatnya, gudangnya, sumbernya. Kita nggak nggak tahu apa kurang gimana ya. Yang pasti saya mengajak kepada masyarakat untuk ya Lampung ini punya kualitas produk yang bagus-bagus, ya bukan hanya makanan tapi juga fashion dan sebagainya. Ayolah untuk kita bangga ya mengkonsumsi dan membeli produk-produk Lampung, karena memang ya tadi maaf siapa lagi juga, mak ganta kapan lagi. Jadi dengan masyarakat mengkonsumsi atau membeli produk-produk Lampung ya, kalau saya pribadi kan merasa diuntungkan juga. Industri kecil dan menengah itu bisa eksis, berikutnya otomatis berdampak kepada lingkungan sekitar dari usaha, sehingga tenaga kerja terbantu semua. Jadi kita semua bisa makmur begitu. Oke pemirsa, hari ini kita telah menyelesaikan percakapan kita dengan salah satu putra Lampung yang juga pemilik Anjasya Kopi atau IKM Kopi Lampung. Ternyata banyak banget yang kita dapat dari Bang Ameng. Pertama, setelah dirangkum tadi ya Bang ya, mencintai produk lokal dan juga mau menggunakan produk lokal, karena ternyata dengan kita menggunakan produk lokal dan juga kita mencintai produk lokal dapat membantu perekonomian masyarakat dan juga membantu menopang pertumbuhan perekonomian melalui para UMKM yang terus berproduksi. Baik, terima kasih untuk Bang Ameng yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini di podcast Antara. Baik pemirsa, sekian, terima kasih.